Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Priyanti, NIM 1824005, mahasiswa semester 5 program studi manajemen pendidikan Jepang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, YN Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi Mamonto, NIM 1824002, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi manajemen pendidikan Islam, IAIN Manado. Baiklah, kami kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Personalia Pendidikan. Pengertian dan ruang lingkup manajemen personalia pendidikan. Yang pertama, pengertian. Manajemen personalia pendidikan adalah manajemen yang menekankan perhatiannya kepada masalah-masalah kepegawaian atau personalia dalam suatu instansi atau lembaga pendidikan tertentu. Dan manajemen personalia sangat dibutuhkan karena manajemen personalia merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua itu ruang lingkup. Menurut Hani Handoko, manajemen tersebut mencangkup pada fungsi-fungsi yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan penetapan apa yang akan dilakukan. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu perancangan serta juga penugasan kelompok kerja. Kemudian penyusunan personalia yaitu meliputi seleksi, penarikan, pemberian kompensasi, pengembangan, serta juga penilaian prestasi kerja. Kemudian pengarahan. Pengarahan yaitu meliputi kepemimpinan, motivasi, integrasi, dan pengelolaan konflik, serta juga pengawasan. Kemudian B. Peran dan fungsi manajemen personalia pendidikan. Peran manajemen personalia pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Kedua, peran operasional manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Kemudian fungsi manajemen personalia yaitu fungsi perencanaan, artinya menentukan program personalia atau bisa dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan yang sudah atau telah ditetapkan. Tujuan ini kemudian harus ada campur tangan secara aktif dari manajer personalia. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Saat perusahaan tersebut telah atau sudah menentukan fungsi yang kemudian harus dijalankan oleh seluruh anggota, maka manajer personalia tersebut kemudian harus membentuk organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara merancang susunan dari segala macam hubungan antara jabatan personalia serta beragam faktor fisik lainnya. Itulah dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Asnawi Mamonto. Baik, selanjutnya C. Manajemen personalia pendidikan dalam organisasi. Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pemimpin dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ngalim Purwanto, personalia dalam suatu organisasi harus memiliki prinsip-prinsip atau ciri-ciri, yaitu memiliki tujuan yang jelas, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikir, adanya kesatuan perintah, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota, adanya jaminan keamanan dalam bekerja,
adanya gaji yang setimpal dengan jasa atau pekerjaan. Pendekatan dalam manajemen personalia pendidikan. Dalam mempelajari MSDM ada 3 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama pendekatan mekanisasi atau otomatisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pertimbangan ekonomi, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Yang kedua, pendekatan paternalis. Manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, dan bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Menganggap bahwa perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks yang disebut sistem yang di luar. Manajer yang harmonis antara sesama karyawan, bawahan dengan atasan, adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan di antara sesama karyawan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci Sarinande. Pertanyaannya menjelaskan 3 poin peran manajemen personalia. Yang pertama, peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia banyak ditemukan pada proses dan menyimpan catatan, menyimpan arsip tenaga kerja dan database yang terkait, memproses klaim keuntungan, menjawab pertanyaan mengenai pembayaran sekolah, kebijakan perusahaan tentang cuti, dan mengumpulkan serta menyerahkan dokumen yang diperlukan pemerintah setempat. Yang kedua, peran operasional manajemen sumber daya manusia. Aktivitas operasional sifatnya adalah taktis. Banyak aktivitas yang harus dikerjakan oleh sumber daya manusia dengan berkoordinasi dengan para manajer dan supervisor di semua bagian perusahaan. Secara tipikal, peran operasional mengharuskan praktis sumber daya manusia untuk mengidentifikasi dan mengimplementasi program operasional dan kebijakan di organisasi. Yang ketiga, peran strategi manajemen sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia telah tumbuh dan lebih strategis disebabkan penggunaan orang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan keunggulan kompetitif baik domestik maupun internasional. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ismail Salapali, NIM 1824063. Pertanyaan, apa saja tahapan dalam proses perencanaan manajemen personalia? Jadi tahapan dalam proses perencanaan manajemen personalia yaitu yang pertama, pengadaan personel. Pengadaan personel ini meliputi yang pertama, pengumuman kebutuhan, kedua, melakukan seleksi, yang ketiga, pengangkatan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kegiatan rekrutmen. Jadi kegiatan rekrutmen ini meliputi yang pertama, identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai. Yang kedua, menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, proses seleksi. Yang keempat, penempatan. Yang kelima, orientasi pegawai. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah lah kami mohon ampun. Wallahumma fiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah video presentasi dari kelompok 1.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.